Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala aidan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Al-ayah, alhamdulillah pada malam hari Jumat yang mulia ini tanggal 7 kita kumpul dalam rangka muhadharah muzakarah. Mudah-mudahan langkah demi langkah menjadi langkah yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentunya kumpulnya kita di sini sudah sepakat bahwa komando hati yang menggerakkan seluruh tubuh adalah tujuannya untuk muzakarah, sehingga kita fungsikan semua panca indera kita, sesuai dengan fungsinya tentunya. Mudah-mudahan kumpulnya di tempat yang mulia ini kita akan selalu istiqomah. Tinggal hari orang ngebahas terkait kewajiban orang ya, terikat Tuh dipakainya dengan kudu terikat hukum syara. Karena rasa tanggung jawab orang sebagai hamba. Artinya Allah ada manusia balik itu tuh. Anu maksudnya Allah ada hamba teh saya itu ibadah. Tujuan Allah ada hamba teh yang dunia manusia kan ibadah. Sabadana Allah ada dijian manusia. Nah, tata cara ibadah kan tentunya lain cekurang. Kudu ti Allah kene kana anu boga hayang hamba ibadah teh ku Allah. Sehingga dibere tah cara-carana disebut menang teori kata-kata teori mah tata cara teoriko digaweanana tadi main ada nih keluar tah tina ngaranna hukum syarat tadi wajib sunnah mubah makruh haram. Lamun larangan mah berarti iya urut nah iya nah iya getikan lamun paling tadi iya tapi udah bolong sebut teh antara wajib jeung haram teh sama-sama begitu. Antara wajib jeung haram sama-sama perlu. Ai wajib mah ya perlu digaweanana. Cara dina Ai nu ngaranana haram mah perlu di digaweanana. Jadi bisa antara wajib jeung haram teh antara perlu jeung wajib teh sama-sama wajib, Sama-sama perlu digawe, sama-sama perlu ditinggalkan. hari nu dilarang wajib ditinggalkan. Anu anu diperintah dan wajib kaitan dengan usaha. Balik dulu. Karena anu ngaranna manusia mah kasupna makhluk zat politik kan. Manusia mah hidup harus selalu bersama karena saling terikat ya, membutuhkan yang lain begitunya sama-sama lemah. Kemudian ada batasnya Ini mau gitu. Pertama membutuhkan yang lain ya otomatis oleh karena orang membutuhkan yang lain berarti orang kudu boga batur ini anaknya
Itu ngobrol. untuk melengkapi kebutuhan tadi. Daripada aku bersamamu lebih baik. Tuh kan, kudu Ah, berbatu. Udah Dan orang sama-sama saling membutuhkan. nggak dilawakan Kelly. Gandainan, Goblok. lemah. Ya. Pada akhirnya orang butuh yang lain, boga kekuatan. Seiring berjalannya waktu, mal hebat wae, mal BJG wae. Besar tuntut kan gitu. Nah, yuk kerja aya geringna di saat gering teu bisa usaha gitu. Untuk menopang hidup. Nah, kemudian aya batasna menghirup manusia ya maut. Jadi nggak bisa. Iya. Maut kan lain seperti ucing, lain seperti naon, lain seperti binatang ayo Bang. Sehingga perlu dipelasara. Satu-satunya jalan tuh di jalan anu kalua ketika orang maut berarti kudu aya dewe orang lain. Anu membutuhkan. Kesimpulannya teu bisa orang melepaskan antara satu dengan yang lainnya. Itu tina naon? Tina jamaah. Itu makanya wajib alaikum bil jamaah, wajib Salah teko aneh. maraneh kabeh saudara Rasulullah berjamaah. Bisa kieu. Wajib maraneh kabeh bersatu. Bersatu artinya satu pemahaman, bersatu satu perasaan, satu dengan satu tujuan. Itu bisa ngalakukan deui. Kemudian satu nade pakai satu aturan. Karena orang didahului Allah, ayeuna aturan ini kudu Allah. Seiring yang hadis nu tadi alaikum bil jamaah dina Al-Qur'an oge dijelaskeun ku Allah. Wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Hendaklah kalian saling berpegang teguh ke jalan tali agama Allah. Ke tali agama Allah. Dina karena Islam wajib benar. Bintang murai sampai sejauh mana? Sampai ke titik hidup penghabisan orang. Ya bisa. Ya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pada akhir ayat orang ulah sampai ayat dina aturan selain Islam. Ayat dina aturan Islam disebut husnul khotimah. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wajib kalian berpegang teguh karena tali agama Allah, nyatana Islam. Jami'ah bareng-bareng. Sehingga aya nu ngaranna kumpul. Gitu ya. Kumpul untuk mengumpulkannya ini berjamaah dengan cara apa? Tadi cara kecuali cara anu dicontohkeun ku Rasulullah. Bagaimana caranya agar kita bisa selalu kumpul? Satu pemahaman heula. Iya. Gitu. Kan Dengan satu pemahaman pasti akan terjadi satu tujuan. Dengan satu tujuan pasti ada satu jeruk satu tai. ya kalau ukurna ridho apa henteu kumpulan teh itu dia kumpulan teh perintah apa larangan. Ketika misalnya geus aya jawaban pasti tinggal ngalaksanakeun. Jawabanana ternyata ieu larangan berarti tinggalkeun. Walaupun jawabanana misalkan dia ternyata perintah berarti wajib dijalankan. Seiring dengan itu, karena Islam ya, disebut itu bisa dipisah satu, sehingga tidak ada sekat di antara kita dengan teman, tidak ada sekat di antara kita dengan saudara. Karena dalam ayat istilah pengawasan keluarga itu bahasa bisa sebatas bahasa. Tapi faktanya anu ngaranna ngaos bukan untuk hanya sebatas keluarga. Karena ilmu itu umum. Ilmu itu untuk umum, untuk dipahami semua kalangan masyarakat. Nah, sehingga naran satu perasaan dari satu dan pribadi orang, kemudian satu keluarga diikat kurang pemahaman tadi sampai satu RT pemahamannya satu RW terus sampai oleh karena tidak ada batasan hingga ke luar negeri. Orang yang ada di luar negeri sana selama itu masih satu aturan, satu pemahaman, satu aturan, itu saudara kita. Makanya diikatna orang kunaon, diikatna aturan Allah. Maksudnya
sehingga Allah na hiji, Rasul Muhammad na di Al-Quran eta kene. Lamun orang bukan keyakinan Allahnya satu, Muhammadnya yang diutus oleh Allah satu. Kemudian andai Al-Quran aja cuma satu, termasuk misalkan seluruhnya dibimbing. Nah disitulah disatukan. Ketika ia disatukan tidak ada perpecahan. Itu. Jadi memang dalam pemahaman ini ada yang boleh berbeda, tapi ada yang berbeda. Dalam hal apa anu boleh berbeda? Contoh dalam mazhab terkait misalkan bagaimana syarat sah sholat, kan? Sholat termasuk misalkan pembatalan sholat plus wudu, syarat sah wudu, pembatalan wudu, gitunya. Nah itu mah bisa boleh berbeda. Kenapa boleh berbeda? Karena mazhabna berbeda-beda. Kayak opat tuh, anu boleh berbeda teh. Nah itu harus maklum. Ketika misalkan kita ada di satu komunitas berbeda-beda, ayo takbir nama tapi tengangkatkeun leungeun, maklum. Berarti pemahamanna beda. Ya. Ayo ge misalkan ayo pakai kunut, ayo henteu, itu maklum. Ulah tadi salah ya, karena pemahaman beda. Termasuk aya nu pikiran nya. Aya nu teu usul heula, aya nu langsung Allahu Akbar, itulah perbedaan yang boleh berbeda. Tapi kaitan dina masalah naon mah? Kaitan dina masalah akidah ya. Kemudian syariat dan dakwah itu memang berbeda. Harus sama. Nah, dari mana ini sumbernya? Dari Al-Quran yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tuh. Ketika sama persis apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, insya Allah hasilnya pun tidak akan berbeda. Gitu. Pas. Ini salah satunya. Kemarin itu kan gitunya. Poin yang kemarin itu kita terikat hukum syarat dan wajib bersatu. Sehingga ketika ada saudara yang merasa disakiti, sehingga rasa sakit yang mereka rasakan harus merasa apa yang dirasakan oleh kita. Betul. Kalau mendina hadis mah la yu'minu ahadukum hatta yakuna tabi'an lima tubi. Kemudian ayat deui keteranganna encan sempurna iman di antara aranjeun sehingga kesempurnaan tolak ukur sempurna iman aranjeun ketika bisa merasakan orang lain merasakan. Atau misalkan sedih, orang kudu bisa merasakan kesedihannya dengan cara apa? Berbagi. Sehingga at-imul jai'a wa uzul marida wa pukul ani. Antara kita dengan saudara mestinya gimana? Ketika orang lain ada yang bersedih. At-imul jai'a, mereka misalkan kelaparan, jadi itu apa yang dia butuhkan. Wa uzul marida, kemudian sakit. Bagaimana rasanya sakit? Nah itu kita rasa peduli kita terhadap saudara kita yang sedang merasakan sakit bagaimana? Sakit itu. Ya, tentu kita jangan sebelah aing itu lah. Itu berarti encan sempurna keimanan orang. Di mana masih luluh buah gue gitu. Begitu pula katakan wa udul marido wa pukul adik pecahkan permasalahan orang. Gitu. Bukan masalah naon dulu. Supaya di antara kita kumpul di dunia ini bukan hanya sebatas kumpul di dunia. Sudah gitu. Ketika kita udah bisa kumpul di dunia, bagaimana agar kita bisa langgeng di akhirat itu yang kumpul. Karena orang akan merasa bersedih. Ya, coba bisa dibayangkan tuh, ulang di akhirat. Ulangnya di akhirat nya. Contoh, orang yang kurang misalkan dulu kurang disayangi, sebarang-barang umpama ada daftar haji pada giliran itu berangkat. Sedangkan kurang mesti bayangkan, andaikan bareng mah berhentinya jarah teh, jam tatangga jam dulu, nah ngobrol satu perjalanan satu tujuan, cuma calinguk kiri kanan, jam itu hade di ngobrol kan
gitu ya. Kalau seorang orang gitu. Nah, iya hal-hal seperti kieu we kurang tabayang. Dan siget. Apa misalkan orang keasikan nanti di sana reunian kumpul deui. Sehingga ada saudara kita yang tidak kumpul, orang akan timbul tanya, kemana misalkan dia? Aduh, kemana ya? Ya Allah, abdi tajam kapunak di surga bismillah ya Gusti, abdi tajam kapunak di mana? Itu Allah teh diberi. Ulah-ulah mah nyangkut di neraka. Tangkan itu kan itu power kita ya orang kekuatan untuk nah, gitu. Itu salah satu betapa perlunya orang saling tulungan teh hanya sebatas untuk memenuhi keinginan orang di dunia umum. Tapi ingin terlaksana secara hakikat teh sabenerna bahasa orang nama hakikat itu sebenarnya kayak sekali sebenarnya ngadu teh lain hanya sebatas di dunia tapi sebenarnya di antara di dunia iya di akhirat yang out jadi malah. Ini dengan hal itu ya kaitannya dengan masih persaudaraan. Kemudian perlu orang dipahami deh samping orang bersatu peduli dengan saudara-saudara kita yang sekarang karena mudah-mudahan pada akhirnya kayak kurang biasa aksinya karena orang tunjukkan bahwa orang ada di pihak mana. Orang tunjukkan bahwa orang lain hanya sebatas ngaku gitu kan aing ngomong apa dina salat assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin kasalamatan Gusti pikeun abdi sadaya jeung jalmi-jalmi anu saleh tapi giliran aya saudara urang ya dibantai digenosida berbagai macam penderitaan naon eueuh kisahna hanya sebatas urang ngadoakeun ti dieu doa orang lamun diijabah. Logika sederhana nak ya. Sanajan teu ngadoa, tapi orang benar-benar datang ka ditu aksi membuktikan bahwa orang teh ada di pihak manehna. Itu udah jelas-jelas langkah orang lebih daripada doa sebatas mulut. Gitu. Tahu-tahu orang hanya sebatas ngadoa berukur. Padahal orang masih bisa upaya lain lebih daripada itu. Dengan cara apa? Menyatukan kekuatan visi dan misi mendorong kepada pemerintah untuk hal yang terbaik. Gitu. Di antaranya naon misalnya untuk kebangkitan Palestina agar mereka menjadi merdeka. Karena kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, gitu kan? Jangan sampai ada yang namanya penjajahan. Nah, penjajahan ini harus dihapuskan di muka bumi karena manusia burung dan segala macam punya hak untuk hidup. Jangan sampai mereka kebal hukum. Selama ini kan dia kurang bakal visi misi kemerdekaan. Karena di mana misalkan sudah merdeka saudara-saudara kita, berarti udah punya apa? Punya hak veto, udah punya apa ya kedaulatan. Sehingga itu diperbudak deh. Nah, itu wajib. Hukumnya wajib. Lalu misalkan wajib di mana ditinggal kumaha konsekuensinya. Mayu sabu wayu aku ala tarkihi kan gitu. Perkara wajib di mana digawean kalau dibere pahala. Lamun ditinggal pahalu. Kan bahaya. Nah, orang kudu aya pembuktian. Itu diantaranya. Hukumnya wajib. Nah, kemudian untuk bisa jawab pada akhirnya saat kita sakaratul maut. Kan kayak ditanya ke Allah apa poin diantaranya. Man rabbuka pangeran hanjeun cek Allah. Lalu orang mengibadah ke Allah, atau pasti Allah Rabbi pangeran ya Allah, ya anjeun ya Allah. Kenapa? Karena orang nyembahna ka Allah. Itu. Jadi mesti bisa bohong ta. Lamun nyembahna ka Allah, jawabannya pasti Allah Rabbi. Lalu misalkan ternyata nyembahna lain ka Allah, meneket teh yang jawabannya, meneket teh itu lalana. Man rabbuka sa pangeran maneh? Meneket teh. Tapi misalkan ini, jawaban orang sesuai jeung fakta. Nah, aya bukti otentik waktu di dunia, nah nu disembah teh Allah. Begitu, man rabbuka? Allah Rabbi. Kau ya Allah sebagai yang mengatur saya. Rabbi itu yang mengatur.
Karena orang ternyata di dunianya bisa diatur gitu kan. Kemudian wa ma imamuka, saha imam naon imam anjeun gitu. Saha imam anjeun. Imam kaula adalah Al-Qur'an. Atau imam kaula adalah pemimpin gitu nya. Sehingga abdi taat kepada seorang pemimpin gitu. Pemimpin yang memang sesuai dengan aturan Allah. Kemudian naon deui? Wa man nabiyuka, saha nabi anjeun. Lamun mah urang naon nyontok perjalanan anu Rasulullah dicontoh, urang nyontok. Ya pasti urang akan bisa jawab tah. Nabi Muhammad adalah nabi abdi. Nabi Muhammad adalah sebagai rasul abdi. Rasul yang diutus, utusanana berupa Rasulullah. Itu anu dibawana Al-Qur'an. Ketika orang sesuai jawabannya nanti gampang. Sehingga orang itu beruswah deui kana anu lainna, teu nyontoh deui contoh-contoh kana lainna salian ti contoh ti Rasulullah, oge sareng para sahabatna, para ulamana. Nah, sesuai ta karena al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi, sehingga perjuangan dan segala sesuatu teh sesuai jeung aturan Allah mencontohkeun ke Rasulullah gitu. Nah, terakhir usahakeun wa ma ihwanuka. Aya cek Allah saha saudara maneh saha. Kalau misalkan jawaban anak ternyata orang di dunia nya peduli kepeduli orang lain, masya Allah. Nah, kurang bisa dilakukan. Kan tadi hadisnya atimul jaya wa uzul maghrido wa fukul adi. Beri makan orang yang lapar. Gitu. Sabar persen orang kemampuan anak. Itulah yang dikorbankan karena di antara rezeki anu ku Allah dititipkeun ka urang aya hak orang lain di situ gitu. Sehingga jawabannya gampang aya urang maksudnya. Wa ma ihwanuka saudara anjeun. Kullu muslimin wal muslimat ihwani ya Allah, sadaya muslimin laki maupun muslim awewe itu saudara abdi. Bukti otentiknya orang waktu di dunia saling naon? Saling asap, saling asik, saling asuh gitu. Dan watawassul laki, watawassul sobri, watawassul marhamah. Di duniana puguh tah aya bukti anu jelas. Saksina Allah. Kemudian salian Allah saksina malaikat raqib jeung atid. Kemudian tempatna, kemudian waktuna, kemudian awak urangna. Sehingga disorot ku kamera Allah, saksi Allah lah katakan. Nges teu bisa urang teh ngawadul deui karena saksi itu anu bakal ngabela urang. Iya nu urang kudu lihat. Urang buktikan ku urang. Bukti urang bahwa urang ngalakukeun anu biasa Nyepetin celana. Oh, eta mau kerja tuh we kayak aya. materina kewajiban berdakwah. Jadi kia terus yuruk salam tadinya. Jadi kewajiban berdakwah itu berkenaan jeung anu ngaranna perintah ti Allah anu berbunyi karena kita di mah bersatu. Ini kewajiban dakwah. Berangkat dari ayat Allah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah di antara kalian ada orang yang mengajak kepada Islam. Khair di situ maksudnya Islam. Wal takum minkum. Hendaklah di antara kalian ada segolongan, sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan. Ya nabil ma'ruf. Ngajak kepada kebaikan, wayan hauna 'anil munkar dan mencegah kemungkaran. Jadi, karena ma'ruf ngajak, karena kemungkaran dicegah. Itu kudu aya. Di mana teu aya, ya akan jadi sasaran kali itu nah. Karena di mana diayakeun kelompok tadi, gitu kan. Ulaika humul muflihun kata Allah. Kelompok inilah yang akan jadi bahagia. Di mana diayakeun. Tapi lamun misalkan teu aya
Ida usi lamun teu aya ya nyati Allah dijelaskan dina sapoin hadis. Ija jahara fitnah wal bid'ah pasakatal alim fa'alaihi lanatullah. Di mana jahir fitnah, bid'ah gitu kan. Kemungkaran, penyesatan sudah jahir, sudah nampak di muka bumi. Kemudian orang alim diam saja. Fa'alaihi lanatullah. Maka laknat azab akan turun. Datanglah yang namanya azab terkadang bukan karena maksiatnya suatu kaum. Itu ulanginya. Terjadi nuarana azab terkadang bukan karena maksiatnya suatu kaum, tapi oleh karena kaum itu tidak ada yang mencegah. Sehingga yang ngertina ngejedog wae itu bahasanya. Akhirnya giliran datang weh, akhirnya nawan anu ngaranna azab, ujian, gempa, cobaan dan segala macam. Nah, sehingga tidak pilih bulu akhirnya kan, tidak pilih bulu. Makanya Allah wanti-wanti di Al-Quran, ittaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Kudu sieun cek Allah, harus takut karena suatu cobaan, ujian. Nah ketika datang itu bukan hanya menimpa orang yang salah doang. Jadi ketika terjadi banjir, apa ketika datang banjir melanda, nah karena orang-orang anu salah doang, kan terkabehan. Itunya. Datang gempa, menurutnya misalkan tekanan gempa, susah. Nah disitulah wajibnya orang kudu bersatu. Jadi di antara orang yang ada di planet bumi itu berbeda jauh seperti kita ada di kapal. Itu semuanya diliputi dengan aturan-aturan secara terstruktur. Sehingga maklum namanya di kapal ternyata kan tentunya berbagai macam pola pikir manusia kan. Waktu itu. Kemudian hajatul udwiyah dan gorijah kan boga kebutuhan makan, minum, kesehatan. Giliran misalkan hayang daharan. Coba misalkan hayang daharan dari fasilitasi. Terlalu lapar. Keburu lapar, bisa nyokot nu batur. Kan gitu. Hanya kayak hayang minum. Duh, hayang minum, jauh amat, kudu ke handap. Cek nu di luhur, turun ke handap. Ya itu aturan kudu aya turun. Kalau memang daya supaya cai ke atas. Mereka kerja dalam cara di kapal teh. Sehingga kudu turun. Giliran misalkan anu di handap, sesuai dengan aturan henteu bokong, saya mah di handap ieu. Hayang minum mah bocoran, iya na kapal na. Itu cilaka kabehan. Nah gitu nya. Jadi, ini contoh perumpamaan orang yang hidup di planet bumi bagikan naik kapal. Di mana ada satu orang misalkan tidak pakai aturan Allah. Hayang ngeunah na wae. Akan terjadi bencana. Anu nurut, betul nurut. Faktana kan seperti akhirnya terjadi na peperangan. Anu nurut ka Allah, itu nurut ka Allah, akhirnya naon? Cilaka kabeh. Israel cilaka. Acak-acakan negara. Itu Palestina sarua. Jadi yang dirasakan sakit di Palestina ya sama. Ya, salah satu contoh. Nah, kewajiban dakwah itulah tujuanan untuk menyadarkan masyarakat. Perintah Allah, gitu kan? Perintah Allah di Al-Quran, wa takum minkum ummatu yad'una harus ada. Jadi ketika bicara anak harus itu menang Allah ayah. Mun Allah berarti akan terjadi malapetaka. Aya wae nu dakwah itu nalurut mah. Aya mah aya dakwah. Tapi kadenge teu dideng bahulang. Teu dideng. Tetep itu kan. Salian di ayat itu disebut ayat-ayat anu memerintahkan untuk dakwahnya. Nah, Al-Quran misalkan waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ya Allah, sasi di antara anjeun, siapa di antara kalian yang ucapannya itu yang terbaik. Itu ahsan itu terbaik. Siapa di antara kalian yang ucapannya terbaik? Selain orang yang mengajak kepada agama Allah, tidak ada lagi. Jadi ngomong yang terbaik itu ngajak menyadarkan masyarakat kepada
aturan Allah. Tuh, orang kan belajar sangkan terikat di dalam hidup. Keutamaannya kan banyak. Kalau masalah keutamaan masuk dari sekian hadis, dari sekianan ijma para sahabat, sehingga kehidupan orang diliputi anu ngaranna keluar tina aturan Allah tadi. Jadi mudah-mudahan tinggal kurang ayeuna diimplementasikan. Setelah orang paham, karena tujuan belajar itu hal lain hanya sebatas sisi pemahaman, sisi pengetahuan, sisi keilmuan, tapi harus dituangkan dalam kehidupan. Makanya tak segera orang iltijal hayang ngilu karena cara kita ya lamun jarah mah urang dibela-bela, lamun lain-lain mah kurangnya keluar biaya dibela-bela umpama. Iya mah orang kesempatan teh deui di mana geus menang mah aspirasi kahayang rakyat sedunia kan ya mah, lain hanya sebatas di Indonesia. Tiap negara bersatu untuk menyuarakan demi kemerdekaan. Nah, orang aya di dinya. Itu. Lalu sampai tengiring, khawatir nah orang tenawan, tereonian di itu kan itu tereonian terkumpul gitu. Nah, orang buktikan lah itu, ya orang buktikan. Kumaha carana? Karena untuk membuktikan itu teh langkah, teh cara, satu-satunya cara kudu bergerak. Dan insya Allah dengan cara seperti itulah hati mujaya, wazul maridok, wapukul, amin. Saudara kita di dalam agama Islam mah sadayana, dulu orang sadayana. Sehingga orang suatu saat dan biar pribadi senerang saya kan cilaka, abdi cilaka. Tapi karena orang hari juga ade, akhirnya kang ade. Mungkin itu gitunya. Sabadana ku Allah nang, sabarang kalau dipastikan sahabat ka Rasulullah, ki Rasulullah kita. Rasulullah ke miwarang deui ka para sahabat, miwarang deui terus tabiin tabiun ka guru-guru ka para kiai, ka para ustad ibaratnya. Terus sadayana ge urang sangkan kacakup kumaha carana. Gitu. Dan saur Rasul kul ummati yadkhulul jannah. Semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Umat Rasulullah sadayana hari kalau ke surga. Nah aya nu mungkin ke surga atau yang teh aya mungkin. Nah tandana berarti kan aya tandana jalma yang ingin ke surga aya tandana. Gitu kan. Rek neraka ge tanda. Intina mah kieu nasib urang kembali ke kos teu beda cai, kos es, cai es. Anu laku beak, anu teu laku beak, leeh. Anu laku beak. Anu laku beak. Anu teu laku beak teh leeh gitu. Beak leeh tah mah. Mendingan kene beak nu mana? Gitu. Mendingan kene beak urang laku. Tak urang teh naon dikorbankeun awak urang untuk ridha Allah. Yumpikuna fi syarra'i wad dara. Gitu. Berkorban baik dalam sempat maupun dalam keadaan sempit. Tinggal dibuktikan tadi caranya, insyaallah. Nah ini adalah merupakan salah satu kewajiban orang, kesempatan orang. Gitu. Memang salian tieu ge aksi-aksi nu lain ge pasti akan berenang, akan aya gitu. Nang lamun mesti mulai ke kadituna akan diberikan kesemangatan. Karena Allah maha hidayah teh ka jalma terkadang teu mesti naon, teu mesti jadi kieu caritana. Allah itu akan memberikan hidayah kepada orang yang nyambut, dan Allah juga akan memberikan hidayah kepada orang yang memang Allah hendaki. Artinya terkadang itu nyambut aya kacina hidayah datang. Itu ngade. Mana wasilana? Misalkan lawan cara guru teh mah guruna datang. Kan orang teh ya, tapi tetap intina menyambut. Jadi, nah hidayah dan ilmu Allah masih ada. Orang menghargai karena bagaimana agar hidayah itu orang bisa diimplementasikan secara dalam bentuk kehidupan, gitu ya. Mungkin sekilas terkait mengenai wajibnya dakwah ya. Wajib dakwah, di mana dakwah itu dilakukan pasti akan timbul
kemadoratan. Gitu. Tapi yang misalkan dakwah harus dilakukan, ya, ini akan naon orang akan lahir aman, nyaman, sejahteraan. Itu diantaranya. Kemudian anu ngaranna kaitan anu fadailu amal nama tina masalah dakwah mesti dicontohkeun ti Rasulullah. Ya. Dicontohkeun ti Rasulullah ku bentuk halakoh ieu. Di sahih. Setelah diteliti secara detail sangat sahih. Beginilah caranya dulu Rasulullah. Tiap orang nanam, tiap orang paham, ada kesempatan dibuktikan untuk mengamalkannya. Tengarti nanyakeun geus nanya timbul pemahaman, ada kesempatan kapan waktunya dibuktikan. Dengan cara seperti itu. Jadi mensyukuri nikmat di Allah. Bentuk mensyukuri sehat macarana melakukan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Nina bentuk anu ngaranna syukur karena ilmu. Sarua intina mah ninggalkeun larangan ngagawean parentah. Soalnya kira ayeuna boga ilmu misalkan pemahaman misalkan umpama pemahaman orang ya, lahir pemahaman. Kurang disyukuri dengan cara apa? Disampaikan, ia akan tambah. Kalau misalkan disampaikan pemahaman orang ya akan tambah. Tapi kalau misalkan kurang disimpan wae di jero, Jom-jom. iya. Ia mau berkembang, membeku. Nah, hukum alam tuh bisa dilupakan, tuh bisa misalkan ditepis. Tak contoh, lamun cai anu jalan jeung cai anu cicing. Bagusan mana? Anu jalan mah kadang-kadang ya cai jalan ya sewaktu-waktu mainnya aya naon? Bersih. Ai cai jalan mah. Tapi lamun cai membeku, cicing nya ngegenang. Itu bahaya luar biasa. Berarti sakumari kotor ya cai jalan berarti apa sih kayak apa nih bersih. Atau iya, jadi ayeuna kasaring ge ku alam tadi. Kasaring pemahaman. Pemahaman orang yang kudu naon dijalankeun. Tak kudu naon kudu boga urang anu ngaranna ibaratna naon pemancing nya. Kudu boga kajian di satu tempat anu memang orang ketiga kumpul jeung babaturan baik babaturan Assalamualaikum. seprofesi gitu ya. Itu kudu aya kan ya anu disampaikan. Kudu aya. Yang dia itu bujang itu. Supaya naon bila perlu kurang dijanjikan deui kapan ya kumpul deui gitu. Apa sanajan Beres. bisa dijanjikan deui ya kumpul deui. Suka pakai itu ya ka dieu dah. Jadi belajar ngomong kayak nah anu leuwih akan naik gitunya. Akan naik hasil ucapan orang ketika direkam. Itu kan ada ya. Kalau misalkan orang ngomong ya cuma baturan datang dalam rangka kontak. Siapa mereka mana ngomong heula awalnya ke barat ke timur lagi. Hingga pada akhirnya kurang balik kayak mah dinan dibuka ya disimak omongan orang dikarasa kurang rubah mana ya salahnya rubah mana kurang tepat. Nah jadinya teh aya si hiji waktu atau hiji permasalahan ketika orang menyampaikan salah. Nah di situ orang bisa ngajikeun nanya dari kena gitu. Jadi kudu boga ta bentuk perjuangan mereka kieu teh kudu boga. Sangka naon? Lamun cicing wae mah beku, ieu mau berkembang. Gitu ya. Kudu aya yang disampaikan. Sabadana paham, kudu aya yang disampaikan. Sanggeus disampaikan oke orang sambil ngajalankeun. Saya di mana nyampaikan dia ngomong wae kan gitunya. Ai urang teu ngamak. Kan akhirnya kena deui wae ka Allah. Bakuri wae. Jadi ngomong tapi na urang wae teu ngagawean. Salah deui. Salah wae. Nah, gitunya. Tah ieu anu perlu urang dilakukan seperti itu. Ketiga dina hate Gusti atuh nyuhunkeunnan, nyuhun sehat, nyuhunkeun cager bager. Hingga pada giliranna urang biasa berpartisipasi sangkan orang
Kalau katingali inilah ya Allah, coba nanti. Inilah ya Allah bentuk solidaritas saya. Inilah ya Allah bentuk pengakuan saya dengan saudara-saudara saya yang sekarang memang dalam keadaan dibantai dan segala macam tek-tek ngek Dalam keadaan kena musibah. iya kemusibahan. Nah, ini kudu paham. Jadi kurang mah teh nang teh batasan negara, teh batasan sadayana. Gitu. Mudah-mudahan soal tinggal dibuktikan doang ya. Ya berkaitan masalah ibu saya arek ayeuna naras